Maaf, saya harus memberikan nasihat yang tegas kepada para pejabat ataupun para pengusaha. Jangan jadikan para ulama sebagai broker keinginan duniamu kepada Allah Ta'ala. Jangan hanya jadikan ulama sebagai broker, mediator untuk sampainya tujuanmu kepada Allah Ta'ala. Maksudnya ketika kamu doanya mungkin tidak mudah sampai kepada Allah, dalam urusan dunia kamu meminta kepada Allah tapi kamu tak kunjung berhasil, maka kemudian kamu datang kepada para ulama hanya untuk menjadikannya sebagai broker. Ketika tujuanmu sudah tercapai, kamu meninggalkan para ulama tersebut dan tidak peduli kepada mereka, bahkan tidak menghormati mereka. Datang tanpa adab dan mahabbah, datang hanya memonopoli para ulama. Jangan seperti itu. Bisik kualat. Datang hanya pansos supaya naik panjat sosial gitu kan, pansos. Setelah kemudian naik ya, kategorinya, derajatnya di tengah-tengah masyarakat, kemudian meninggalkan ulama tersebut, padahal dia yang menjadi wasilah kamu bisa naik derajatnya. Cuma ingin seperti itu datangnya, maka tidaklah menjadi mulia orang-orang seperti itu. Datanglah kepada ulama, wahai para pemimpin negara, wahai para pejabat, wahai para pengusaha, wahai kaum muslimin muslimat saudaraku, datanglah kepada ulama karena engkau ingin dibimbing supaya menjadi pribadi-pribadi yang benar. Datanglah kepada ulama supaya engkau mendapatkan doa keberkahan darinya agar hidupmu menjadi diridhoi Allah. Ketika kau menjadi pejabat, ketika engkau menjadi pengusaha, ketika engkau menjadi orang yang terkenal, engkau tak akan pernah lepas daripada bimbingan dan doa orang-orang soleh tersebut, sehingga ketika Allah memberkahi, hidupmu akan menjadi baik. Ketika kau punya jabatan, engkau akan menjadi amanah dan bisa melindungi rakyat. Ketika engkau menjadi pengusaha, engkau akan bisa menolong orang lain menjadi manfaat. Ketika engkau menjadi orang terkenal, maka engkau bisa menjadi kepanjangan tangan ataupun lisannya para ulama untuk mengajak orang lain datang ke majelis gurumu. Niat, innamal a'malu binniyat. Dan jangan hanya datang ke majelisnya ulama untuk ngundang supaya menyemarakkan acaranya saja, event besarnya, supaya nanti kalau ulama tersebut diundang pasti jamaah yang datang banyak dan nanti dapat donasinya gede. Saya mau ngundang si fulan supaya apa? Supaya kita naik grade, ya, bukan grade, naik tingkat pansos gitu. Saya mau ngundang si fulan supaya apa? Nanti kan kalau beliau yang diundang itu jamaahnya, muhibbinnya, para pecintanya ribuan berbondong-bondong, nanti pas kenceleng sodako itu hasilnya banyak. Jangan kita ngundang ulama untuk tujuan seperti itu ya. Tapi undang ulama dengan penuh harapan kita mendapatkan ilmu yang belum kita ketahui. Andai pun ilmu yang disampaikannya sudah kita ketahui, cukuplah mahabbah kita kepadanya akan menjadikan wasilah kita bersama orang-orang soleh tersebut nanti di akhirat. Dan cukuplah ketika kita dihadiri oleh ulama, maka para malaikat datang kepada kita, rahmat Allah turun kepada kita, keberkahan turun kepada kita, ampunan Allah akan terlimpah untuk kita, dan doa-doanya akan mustajabah untuk kita. Cukuplah dengan berkumpul bersama orang-orang soleh, kita dikategorikan mencintai mereka. Jangan pernah sepelekan cintanya seseorang kepada orang-orang soleh. Jangan pernah sepelekan cintanya seseorang kepada ulama, walaupun orang tersebut belum soleh, walaupun orang tersebut bukanlah orang yang berilmu, walaupun orang tersebut belum benar-benar baik. Tapi ketulusan cintanya itu ibaratkan rantai yang saling berkesinambungan satu sama lain.
terus jika menjuntai rantai. Rantai ada yang paling atas, ada yang di pertengahan, ada yang paling bawah. Walaupun rantai yang paling bawah itu kena lumpur, tapi jangan sepelekan rantai, ikatan rantai, ya, biji rantai yang ada di bagian bawah sekalipun. Karena jika biji rantai yang paling atas, jika ikatan rantai yang ada di paling atas digerakkan, digoyangkan, maka yang paling bawah ibaratkan pecut. Siapapun yang menghinanya akan merasakan sakitnya pecut tersebut. Artinya apa? Jika orang-orang yang belum soleh sekalipun, tapi dia punya ketulusan mahabbah, khidmatnya kepada orang-orang soleh, kepada ulama, jika apa yang dirasakannya ini tersambung kepada yang di atas, maka yang di atas kemudian menggerakkan dirinya, artinya dia tidak akan terlepas dari perhatian dan madadnya orang-orang soleh tersebut. Syafaat dari orang-orang tersebut, dari orang-orang soleh, dari para aulia tersebut tetap akan turun kepada dia. Jangan pernah sepelekan. Tapi justru khawatirkan orang yang punya kedudukan tinggi di tengah-tengah masyarakat, orang yang punya harta yang banyak, orang yang punya pamor yang hebat di tengah-tengah sosial, tapi dia tidak punya adab, tidak punya rasa mahabbah, rasa cinta yang tulus kepada orang-orang soleh, kepada ulama. Yang kita khawatirkan Allah akan menghinakannya, terutama di akhir hayat. Kehinaan yang Allah turunkan 3. Yang pertama, yurfa'ul barokah min kasbihim. Akan dicabut keberkahan dari kasabnya. Ya, dia mungkin manajer di sebuah perusahaan, uangnya banyak, dia punya jabatan tinggi di tengah-tengah masyarakat, dia orang yang terkenal. Tapi jangan kita mengkategorikan berkah itu hanya berbentuk harta atau jabatan atau ketenaran. Karena bisa jadi orang yang banyak, kalau memang kamu mengkategorikan keberkahan itu adalah banyaknya harta, maka Qorunlah yang sangat diberkahi Allah. Jika jabatan yang tinggi menurutmu itu adalah keberkahan, maka Fir'aunlah yang paling diberkahi oleh Allah. Seperti itu kan? Jika ketenaran itu merupakan keberkahan, maka orang-orang kafir yang terlena dengan ketenarannya, yang mereka bahkan menantang Allah, orang-orang ateis, orang-orang kafir, apalagi yang mereka mengajak keburukan-keburukan, kemaksiatan, tapi ternyata mereka tetap tenar. Lantas apakah menurutmu merekalah orang-orang yang paling diberkahi oleh Allah? Jangan kita mengkategorikan keberkahan itu secara pandangan piciknya kita, pikiran-pikiran yang rendah, itu namanya. Yang kedua, yusallituhumullahu sultanan zaliman. Kalau umat Nabi ini sudah meninggalkan ulama, kata Rasul nih, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Meninggalkan ulama, meninggalkan ahli-ahli fikih. Azab yang keduanya akan diangkat para pejabat untuk mereka dari kalangan orang-orang yang zalim. Pejabatnya siapapun, dari atas sampai bawah, sampai hilir, dari hulu sampai hilir. Akan banyak yang diangkat menjadi pejabat, tapi orang-orang yang tidak sayang kepada rakyat, kepada umat Nabi Muhammad, yang menjauhi ulama. Yang ketiga, yakhrujuna minad dunya bighairi imanin, nanti matinya tidak membawa iman, walaupun KTP-nya agama Islam. Ketika hidup mungkin dia sholat, ketika hidup dia diaku sebagai seorang muslim, tapi ketika hidup dia meninggalkan ulama, gak peduli kepada ulama, tidak peduli saja pokoknya, maka siap-siap nanti matinya tidak membawa iman. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi orang-orang yang senang ke majelis itu orang-orang yang dikategorikan, yang diharapkan oleh Allah akan menjadi baik. Yang Allah punya tujuan menjadikan mereka menjadi orang yang baik. Orang yang senang ke majelis, insya Allah oleh Allah
diberikan kesempatan untuk menjadi lebih baik lagi.